Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, NIM 105190463, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas Ilmu Pemerintahan 3I, Fakultas Syariah, dosen penghimpun Bapak Z. Haryanto, SH MH. Saya masuki materi kita pada hari ini, yaitu definisi hukum. Salah satu di negara, sebuah negara memang memerlukan hukum, mengatur setiap di dalam rakyatnya. Hal ini dikarenakan sesuai dengan pengertian hukum, yaitu menjaga kedamaian dan ketertiban setiap orang yang tinggal di suatu negara. Secara umum, hukum merupakan sistem yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau pemerintah dari suatu negara yang berisi norma-norma dan ketetapannya. Tersebut meliputi siapapun pelanggarannya atau aturan normanya yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya hukum suatu negara yang lebih nyaman dan minimalisir tingkat kejahatan di negara tersebut. Dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum? Di sini saya menjelaskan pentingnya pelajaran ilmu hukum agar kita tahu dasar-dasar aturan dan ketetapan dan hukum itu sendiri, sehingga kita dapat membela dari pelanggar maupun memberi hukuman yang adil kepada si pelanggar. Apalagi hukum di Indonesia, sangat banyak yang melanggar hukum, bukan saja dari kalangan masyarakat, tapi juga dari kalangan birokrat yang menganggap hukum seperti mainan semata. Jika di negara kita Indonesia hukum ini tidak ada, maka semua pasti akan bertindak semena-mena, sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Namun apabila hukum telah ditetapkan, maka orang akan berpikir dua kali untuk melakukan kesalahan dan untuk berdamai dan tentram. Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjaminnya adanya kepastian hukum serta mendapatkan manfaat hukum tersebut. Selain itu mencegah agar tiap orang tak menjadi hukum diri sendiri. Secara singkat, tujuan hukum terjadinya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Contoh hukum yang terjadi. Di sini saya ambil contoh hukum adat yang sering daerah terjadi zina sebelum menikah. Itu kalau di dalam hukum tertulis tidak dipergunakan, tapi dalam hukum adat itu harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku tersebut dengan cara dinikahi secara sah. Ini saya ambil dari contoh daerah saya sendiri. Dan selanjutnya, ilmu membantu dalam hukum. Perkembangan ilmu hukum dan juga dapat dikatakan bahwa ilmu bantu hukum sebagai ilmu tentang kenyataan, yang mana terdiri dari sosial hukum, antropologi hukum, ilmu perbandingan hukum, sejarah hukum, kriminologi, kriminalitas, dan psikologi. Metode pendekatan ilmu hukum. Pendekatan jurisprudensial atau kajian normatif hukum. Pada pendekatan ini, kita memfokuskan kajian terhadap bagian memandang hukum sebagai suatu yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, atau aturan-aturan hukum, tertulis maupun tidak tertulis. Pada dasarnya, harus diketahui bahwa asas hukumlah yang melahirkan norma hukum. Kemudian norma hukum yang akan melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum tersebut dapat melahirkan lebih dari satu norma
hukum hingga jumlahnya tak terhingga. Pendekatan empiris atau legal empirical. Pendekatan yang kedua ini memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana cara memandang hukum sebagai perangkat realitas tindakan, dan perilaku. Yang terakhir, pendekatan filosofis. Pada pendekatan ini yang memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana cara memandang hukum sebagai perangkat ide yang abstrak, ide-ide moral, antara lain kajian tentang moral keadilan. Pendekatan filosofis ini dipelajari dalam mata kuliah filsafat hukum, logika hukum, dan teori hukum. Perlu kami tegaskan bahwa setiap bidang hukum itu dapat kajian dengan menggunakan ketiga jenis pendekatan. Sekian definisi hukum dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuknya untuk diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.